Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang fitur fitur ini namanya monitoring SPD sama sinkronisasi SPD dari SIMDA ke FMIS ya, menggunakan FMIS Chrome extension. Nah, yang pertama kondisinya saat ini SPD sudah dibuat ya, sudah dilakukan sinkron sebelumnya. Nah, statusnya udah final. Nah, waktu pergeseran kita mau narik SPD lagi. Dan ini sudah apa? Sudah ditarik yang pergeseran juga, cuma SPD-nya ada yang masih selisih ya. Nah, sebagai contoh kasus ini kita mau melakukan sinkronisasi untuk SPD punya Dinkes nih ya, yang ini. Nama SPD-nya yang ini. 004 Dinkes. Nah, kita karena statusnya final kita rubah dulu ya. Ini merubah statusnya itu ada di tool ya. Tool ubah status kemudian SPD. Nah, kita sudah masuk di SPD. Karena ini statusnya final, kita rubah dulu jadi draft. Oke. Yang ini sudah jadi draft ya. Kemudian kita masuk ke yang bersangkutan, SPD yang bersangkutan. Kita cek, kita refresh halaman ini dulu ya. Nah, ini sudah satu yang draft sesuai yang kita ganti draft tadi. Kemudian kita masuk dalamnya, nilainya 4229 ya. Nah, terus kita coba cek keterangan nomornya, nomor urutnya ada sebagian yang masih kosong kelewat, ini ada yang double juga. Nah, cara ceknya gimana? Ini totalnya 4229 ya. Cara ceknya adalah sebelumnya kita bisa melakukan sinkronisasi ini dulu ya, agar nilai yang ada di FMIS nih SPD-nya bisa ketarik ke database lokal semua, ke WPS-IPD. Kita klik aja, nanti akan lognya akan seperti ini ya, dia get semua rincian dikirim ke lokal. Jadi ini tergantung kapan kita nariknya ya. Jadi kalau kita mau ngecek yang terbaru, kita bisa ditarik aja. Nanti cara membukanya ya adalah kita masuk ke WPS IPD kita. Ini posisinya localhost ya. Terus di SIPD option di paling bawah kita klik yang monitoring SPD ya. Ini halaman monitoring SPD. Kalau yang video sebelumnya itu monitoring update data belanja itu yang atas. Ini yang bawah adalah untuk SPD penatataan ya. Kalau kita klik nanti tampilannya akan seperti ini ya. Coba kita close saja. Klik monitoring SPD ya. Dia akan menampilkan, sambil kita cek yang ini tadi masih terus ngirim data ke lokal ya. Ini lama ya karena berbarengan. Jadi sambil menunggu keduanya nih. Nah, ini udah berhasil backup SPD ke database WPS SPD ya. Nah, berarti data per waktu sekarang ya, per jam 6.41 tanggal 6 ini datanya sudah di backup ke lokal. Nah, ini masih loading lama ya. Kalau monitoring SPD tadi akan ditampilkan nilai per SPD dari dibandingkan antara pagu SIMDA dan pagu FMIS ya.
Nanti, nah ini tampilannya seperti ini. Ada nama SKPD-nya apa, nomor SPD-nya, kemudian tanggal SPD, total FIS-nya berapa, total SIMDA berapa ya. Kalau selisih antara FMIS dan SIMDA nanti akan berwarna merah ya. Ini tandanya selisih ya, perlu pencermatan apakah ada rincian yang tidak bisa masuk ke FMIS-nya karena apa. Nah, ini perlu pencermatan. Dan kita mau cek yang SPD punya Dinkes ini ya. Kita bisa masuk, terus kita coba cek dulu. Ini nama SPD, nomor SPD-nya kita copy dan kita cek di sini. Nah ini nilai di FMIS-nya 422, 423. Kita pastikan sama ya. 155. Nah, sama. Dan SIMDA-nya itu nilainya sekian, 4368. Nah, ini selisihnya di rincian yang mana? Kita cek di sini. Kita klik aja linknya. Nah, seperti ini kita close aja ya. Nanti akan ditampilkan rincian dari nomor SPD ini. Ya, Dinas Kesehatan nomor SPD ini rinciannya seperti ini. Kita cek aja yang warnanya merah. Kita bisa langsung fokus ke warna merah. Ini berarti rekening ini di FMIS-nya 0, di SIMDA-nya nilainya sekian ya. Berarti kita bisa melakukan input manual untuk rekening ini, atau kita sinkronkan ulang untuk SPD ini apakah nanti berhasil atau ada kesalahannya, keterangan kesalahannya. Jadi ada yang berapa yang merah ya. Terus yang perlu diperhatikan yang atas ini dan yang bawah ya. Kalau yang atas itu di FMS-nya 0, di SIMDA-nya ada nilainya, berarti pagu dari untuk rekening ini belum masuk ke FMIS. Nah, yang bawah ini di FMIS-nya ada nilainya, tapi di SIMDA ada 0. Berarti ini ada yang aneh nih. Apakah rekening ini di input manual di FMIS, pada di SIMDA-nya tidak ada ya. Rekening ini ada di FMIS, tapi di SIMDA tidak ada. Nah, nanti perlu pencermatan lagi. Nah, sambil untuk memastikan ya selisih-selisihnya, kita lakukan sinkron ulang aja untuk yang SPD khusus ini ya. Jadi kita balik ke SPD, kemudian saya klik sinkron SPD dari SIMDA. Dia akan get data dari SIMDA, akan ditampilkan di pop up ya nanti. Kita cek, sambil kita cek ini apakah ada error. Perform konsul. Ini kalau kayak gini nih kemungkinan koneksi putus ya, atau memang masih loading ya. Kita cek aja manage extension, kemudian service worker-nya kita nyalakan. Oh, ini masih loading ternyata. Ini tandanya masih ada request ke server ya, masih ada log-lognya. Ini yang proses sinkron sebelumnya nih, masih jalan ternyata. Makanya ini masih loadingnya lama. Jadi yang proses sinkronisasi SPD ke DB lokal tadi masih berjalan ya di background page-nya, atau yang versi terbaru itu namanya service worker ya, service worker. Kalau di extension sebelumnya namanya masih background page ya. Ini versi extension yang memang update terbaru dari
Google ya. Ini manifestnya masih versi 2, yang ini sudah versi 3. Nanti untuk yang SIPD ini juga akan diupdate ya nanti. Manifest versi 3, jadi background pack nanti akan berubah jadi service work. Kita cek lagi apakah sudah selesai. Ini ya tadi. Kali. Ini bukan. Oh ini udah selesai, udah get. Nah, masih aja. Kita cek apakah sudah muncul pop-up-nya. Nah nih, berhasil ya. Nanti muncul pop-up seperti ini. Nah ini ada keterangan di pop-up ini ya. Ini ada yang kosong-kosong, berarti ini SPD ini belum disinkronkan ke FMIS. Nah, kita nanti bisa sinkronkan. Kemudian ada yang existing, terus ada existing status final ya. Kalau final berarti ya kita nggak bisa sinkronkan. Kalau final itu nggak bisa disinkronkan ya, harus dibikin draft dulu. Kemudian kita mau sinkron ulang untuk yang ini, punya Dinkes ini ya, karena tadi nilainya masih selisih. Kita pilih dulu penandatangan SPD-nya ya. Kita pilih penandatangan SPD, kemudian langsung proses. Bismillah ya. Kita cek di sini notifnya. Nah untuk ini apa? Notif ini sangat penting ya. Notifikasi keterangan log ini kita harus cek di sini ya. Kalau ada yang request warna merah gini berarti dia gagal masukkan data ke FMIS ya. Sambil kita cek ya. Di sini ada keterangan apa? SPD rinci ini sudah ada ya. Terus ini ada yang, nah ini coba insert kan dia. Insert SPD rinci ini totalnya sekian, nomor SPD sekian. Terus dia request ke server dan motifnya 422 ya. Kita gimana cara ngecek keterangan errornya? Itu kita klik yang tombol ini, warna biru ini di bagian ujung ya. Kita klik. Nah, akan diarahkan ke tab network dari request yang bersangkutan. Kemudian, nah ini statusnya 422 ya. Kita cek di bagian preview. Nah, ini keterangan ada notifnya. Sisa anggaran untuk belanja ini tidak mencukupi, sisa anggaran sebesar 0. Nah, jadi untuk rekening ini tadi kita cek parameter yang dikirim ke server itu apa sih di pilot ya. Di pilot ini kita bisa cek dia ngirim 9 nilainya sekian dari untuk rekening ini 5122127 ya. Nah ini sisa anggarannya tidak mencukupi. Nah ini banyak sebabnya ya, bisa jadi karena di belanjanya memang belum update. Jadi di belanja APBD belanja belum update atau belum diposting. Kalaupun sudah diupdate belum diposting APBD-nya ya, APBD pergeseran, atau rekening ini sudah diisi di SPD sebelumnya ya. Kemarin beberapa saya cek ternyata rekening ini sudah masuk di SPD triwulan pertama gitu. Yang di triwulan pertama harusnya nanti dikosongkan dulu. Di triwulan pertama diupdate untuk rekening yang ini nilainya dinolkan atau dihapus biar nilainya bisa masuk di SPD yang sekarang. Gitu ya. Kita cek lagi, ini ada. Jadi kita cek lagi. Ini ada beberapa rekening yang nggak bisa diproses. Nah, 1, 2, 3 nggak bisa diproses. Terus berarti nggak
4. Ini juga sama, nggak bisa diproses. Saya cek. Nah, berarti ada 4 rekening yang tidak bisa diproses. Saya cek previewnya sama. Anggaran tidak mencukupi. Banyak kan seperti itu errornya. Nah, kemudian kita bisa cek detailnya lagi apakah nilai totalnya sudah berubah. Kelihatannya masih sama ya, nilai totalnya juga masih ini 4229 423 155. Wah, sama. Berarti memang ada beberapa rincian yang belum bisa masuk. Terus untuk nomor ini ya, nomor urut ini sudah diupdate menyesuaikan nomor urut dari nomor ID di SIMDA, ya. Nomor ID rincian SPD di SIMDA. Cuma mungkin ini ada yang double, ini saya cek ya. Angka satunya, nomor 1 ada yang double. Sebenarnya ini yang satunya ini tadi saya cek, yang ini itu harusnya nomor 12, cuma belum ke-update. Ini ada bug ya, nanti waktu sinkronisasi perlu perbaikan script nanti untuk catatan kami. Nah, caranya untuk pengecekan SPD kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk sekarang untuk rincian-rincian yang masih bermasalah yang seperti ini dan yang merah-merah ini, yang merah tadi 4 ya. Kita cek ini ada berapa ya. Untuk yang bawah ini kita abaikan dulu. Seharusnya ini nanti waktu sinkron itu nilai ini akan diupdate jadi 0, tapi atau dihapus. Cuma mungkin scriptnya masih belum jalan ya. Kita fokus ke yang ini mungkin ya. Ini tadi ada 4 request yang gagal. Kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Banyak. Oh, sepertinya masih ada ini ya. Di halaman ini sebenarnya juga masih, kita cek lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 11 kurangi 8, 3 ya. Kayaknya ini masih, ini bukan nggak ada ya, tapi tidak kecek di sini ya. Nah, ini sementara untuk catatan kami ya. Jadi halaman monitoring ini tidak, ini hanya suges ya, suges ya. Sama seperti yang halaman monitoring APBD belanja itu juga sebagai alat bantu saja, jadi bukan patokan utama, karena memang beberapa script mungkin masih ada bug kecil ya, sehingga nilainya masih ada selisih. Jadi ini untuk alat bantu, tapi tidak sebagai patokan utama. Itu ya. Untuk proses sinkronisasi SPD seperti yang tadi ya. Jadi ada 2 tombol, tombol hijau dan tombol kuning. Tombol hijau untuk melakukan sinkronisasi, dan pastikan waktu melakukan sinkronisasi status SPD-nya sudah dijadikan draft. Kemudian tombol kuning adalah untuk menarik data ke database lokal ya, mengupdate database lokal. Ya mungkin nanti akan kami perbaiki ya beberapa fiturnya ini, dua fitur ini biar lebih optimal. Tapi untuk sementara cara penggunaan dan penjelasan terkait sinkronisasi SPD seperti itu ya. Mungkin ini video pertama, nanti akan ada video kedua. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.